Di jalur lokasi ini ada sebuah tradisi dan mitos yang nyeleneh, terutama mereka-mereka kalangan muda, baik yang masih pada jenjang tunangan, baik maupun yang sudah menjadi temanten baru. Mereka-mereka baik yang masih pada jenjang bertunangan maupun sudah menjadi temanten baru, apabila melintas di jalur ini wajib melepas seekor ayam dan menabur uang receh. Konon mereka-mereka itu tadi apabila tidak melepas ayam walaupun kecil dan tidak menabur uang receh, cinta mereka itu tidak awet dan tidak abadi. Misalkan pacaran baru kenalan atau manten anyaran seminggu pun katanya bisa bubaran. Mriki mah nganten nyabrang mriko Bapak niku nimbang niku beto ayam. Sing yang beto ayam ngoten. Nggih. Nganten niku. Katanya itu pisahan ya Mbak. Jadi udah lama Mbak? Sudah 3 tahun Mas. Berapa? 3 tahun ya. Oh, jadi awalnya dulu pada saat temanten baru pernah melintas di Gunung Gile itu Mbak ya. Senengan kula gitu. Ini namanya lontong tahu. Lontong tahu nggak susah ya. Ini adalah jalur dari Babat menuju ke Jombang. Ke depan sana itu ke Jombang, sebaliknya ke Babat Lamongan. Entah kenapa di jalur ini ada sebuah rest area. Pelan-pelan mangkrak terbengkalai. Dan mereka-mereka yang dulunya itu pernah mampir istirahat di lokasi ini, sepertinya ada rasa kapok. Setelah mampir pertama kali, tidak akan mungkin mampir untuk yang kedua kalinya. Akhirnya banyak warung-warung terbengkalai, tutup, dan bahkan ada sebuah musola pun seperti ini nasibnya. Ya, ini sebenarnya bukan musola kampung, melainkan musola yang disediakan untuk orang-orang yang sedang beristirahat. Jadi musola ini karena diperuntukkan orang-orang yang sedang perjalanan dan beristirahat, jadi ya tidak ada rutin jamaah di musola ini. Terus di sebelah sananya musola itu sebuah hutan mauni yang lebat. Ya memang kalau kita lihat ya auranya itu merinding sekali. Terus di atas itu ditumbuhi pakis-pakis. Nah, sebuah warung yang ada di depan musola ini pun kosong. Sudah silih berganti, mereka yang berjualan juga tidak laku, sepi. Akhirnya ganti tuan. Nanti sepi, orangnya pergi, ganti tuan lagi. Terus di sini suara gemuruh kendaraan-kendaraan berat itu, nah itu ya. Padahal jalan di sini itu tidak seberapa nanjak, tetapi kendaraan-kendaraan itu dengan sendirinya itu memilih lebih pelan. Nah, jadi yang ke kiri itu sebenarnya turunnya pun tidak terlalu tidak terlalu nanjak.
Coba kita masuk ke dalam musola itu, sayang sekali ya. Sebenarnya walaupun bagaimanapun juga yang namanya musola itu tetaplah terawat, jangan sampai terbengkalai semacam ini. Nah, sekarang kita sudah melangkah masuk ke dalam musola. Terus di lantai ini banyak sampah-sampah daun kering bercampur dengan kayu yang ada pakunya. Terus ini ya entah kenapa aneh sekali. Ya sebuah musola walaupun sudah tidak dipakai, itu kan kalau kita coret-coret dengan tulisan kalimat tauhid Allah gitu ya masih relevan lah, sinkron lah. Tetapi sayangnya di sebelahnya itu ada gambar salib yang sebenarnya tidak sinkron dengan ruangan ini, walaupun ruangan ini sudah tidak dipakai. Kalau coret-coretan yang sebelah kiri itu masih sinkron lah. Nah, ya toh. Sekarang kita mundur menjauh. Nah, jadi kita dimensi pandang dari belakang rest area mati ini. Dan suasana kondisi di belakang warung-warung yang kosong itu seperti ini. Kamera kita putar ke kanan, itu sudah hutan dengan kayu yang berukuran besar. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan melewati jalur jalan ini. Kita nanti ke arah Jombang. Dan seperti apakah suasana keseruan jalur ini? Ikuti terus video ini sampai tuntas. Yang jelas nanti apapun topik dan temanya, tetap tidak lepas dengan yang cantik, kinclong, ayu, moblong. Ini adalah bis pariwisata. Sebenarnya pada hari-hari sebelumnya bis tersebut itu pernah mampir ke rest area ini, tetapi pada kali ini mereka itu sekedar lewat saja. Dan selanjutnya kita akan ke depan ke arah Jombang. Seperti apakah keseruan jalur ini? Bagi Anda yang ingin tahu, simak video ini selengkapnya. Di jalur ini sebenarnya yang kita rasakan ekstrim bukan hanya dari sisi mitos atau kliniknya saja, tetapi kalau kita cermati ada beberapa warung-warung tidak disangka pada saat kita mampir kita ditawarin dol ganyong konoan lunak lunyu penak. Dan yang kita maksud adalah warung-warung tertentu. Namun warung-warung tertentu yang jualan jajanan dol ganyong konoan itu tadi bukanya itu tidak rutin. Kadang sehari buka, 2 hari tutup, 3 hari buka, seminggu prei. Apa ya penyebabnya saya pun tidak tahu. Selanjutnya mengenai warung konoan jajanan dol ganyong lunak lunyu penak itu tadi, yang diketahui orang adalah yang ada di seputaran Klubuk Kabuh. Tetapi sebenarnya ada juga terkadang 1-2 warung-warung yang ada di sini itu juga melayani endol ganyong.
Tetapi ya itu tadi, misalkan 1 hari buka, 3 hari tutup, 2 hari buka, seminggu tutup, dan seterusnya. Terkadang baru buka 2 jam langsung tutup. Oke, baiklah, dilanjut. Pada perjalanan kali ini kita masuk desa Mbakon, Kecamatan Ngimbang. Setelah kita lewat desa Mbakon, nanti kita masuk desa Nggirek, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Bila di kemudian hari Anda sekalian lewat atau melintas di jalur lokasi ini, walaupun Anda sedang melintasi hutan-hutan, tetapi hutan di kanan dan kiri jalan itu baunya sudah tidak alami lagi, karena banyak orang membuang sampah di kawasan hutan ini. Dan baunya itu terkadang seperti atau mirip dengan kepiting mati, terkadang baunya itu ya hampir mirip dengan aroma konoan. Jadi alangkah baiknya kaca mobil Anda ditutup. Oke, baiklah, dilanjut. Posisi dan lokasi kita sampailah di seputaran Gunung Girek, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Gunung Girek dengan Gunung Pegat itu beda. Biasanya orang menyebut Gunung Girek dengan sebutan Gunung Pegat, dan menyebut Gunung Pegat terkadang Gunung Girek. Yang dimaksud dengan Gunung Girek, gunung ini ekstrim berada di desa Nggirek, jadi disebut dengan Gunung Girek. Nah, pada saat Anda melintas di jalur Babat Jombang, kan itu ada sebuah gunung terbelah yang agak serem nanti ke depan sana itu ya. Biasanya orang menamakan Gunung Pegat. Nah, kesalahannya di situ. Jadi yang benar adalah Gunung Girek. Kalau Gunung Pegat itu kalau dari Babat ke sini, maksudnya begini ya, kalau dari sini ke arah Babat masih jauh. Nah, mengenai Gunung Girek itu sudah menjadi rahasia umum. Ada sebuah mitos dan tradisi sekaligus mitos yang sampai sekarang masih diterapkan. Adapun mitos dan tradisi itu begini. Misalkan warga setempat pada saat jadi temanten atau temanten baru ya, nyabrang jalan ini, mereka itu selalu melepaskan ayam, walaupun ayam itu kecil. Nah, sebentar ya, ini kendaraan dari arah Gunung Girek. Ini kendaraan ini, rombongan ini dari arah Jombang. Kita lanjut. Jadi warga kampung setempat, yaitu desa Nggirek, itu ada semacam tradisi, dan tradisi itu juga mitos bahwa untuk temanten baru yang nantinya akan melintas di Gunung Girek itu harus melepaskan seekor ayam, walaupun ayam itu kecil, beserta uang receh. Bahkan tidak hanya warga setempat saja, mereka-mereka yang dari jauh, temanten baru atau sedang kondisi dalam menjadi pengantin, itu juga disarankan untuk melepaskan ayam kecil satu saja, tidak usah ayam satu kandang dilepas semua ya. Baiklah, sekarang kita lanjut berjalan ke arah Jombang. Kita akan lewat di belahan Gunung Girek, lokasi utama yang ekstrim. Jadi di situ nantilah mereka-mereka kalangan yang masih tunangan maupun dalam kondisi temanten baru, kalau lewat di situ katanya harus melepas 1 ekor ayam dan disertai dengan uang receh.
Sekarang kondisi sudah mulai menanjak atau menaik. Di depan itu ada tikungan ke kanan. Mulai tikungan ke kanan itulah lokasi yang ekstrim. Jadi di sebelah kanan itu dinding padas, begitu pula di sebelah kirinya dinding padas. Pada dinding-dinding padas tersebut dihiasi dengan akar-akar pepohonan yang menyerupai ular. Terkadang ada juga yang mengatakan itu ular, tetapi sebenarnya itu adalah akar. Selanjutnya mengenai mitos yang nyeleneh di lokasi ini, memang ada sebuah pengalaman bernama Mbak Ayu, warga dari Sukorame, Lamongan. Dulu semasa masih dalam kondisi temanten baru, seringkali lewat di sini dan tidak mematuhi mitos pesan dari para sesepuh. Ya, apa mau dikata, sekarang Ayu menyandang status single parent, masih sangat belia sekali. Bisa dikatakan seorang janda di bawah umur dengan 2 orang anak. Dan mengenai lokasi ini, sebenarnya lintasan yang ekstrim itu tadi tidak terlalu panjang, paling-paling sekitar 80 meter. Sekarang kita sudah melewati lintasan belahan yang ekstrim. Dari sini kita langsung saja ke warungnya Mbak Ayu yang ada di Sukorame, arah Gadung Adem. Seorang ibu sangat muda belia sekali dengan 2 orang anak, cantik, kinclong, ayu, moblong. Baiklah, kita langsung saja di warungnya Mbak Ayu. Tetapi suasana dan kondisinya hujan deras, tidak jadi apa ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi berada di Kecamatan Sukorame, Lamongan, sisi selatan agak ke barat. Kali ini cuaca ekstrim, mendung tebal. Ini adalah jalan dari Sukorame ke Gadung Adem. Ke kanan itu ke Sukorame, sebaliknya ke kiri ke arah Gadung Adem. Pada saat kita melintas di sini, hujan deras. Ya, untung saja ada warung rondo alias janda anak loro, warung anyaran. Terus warung ini terpencil. Jadi di sebelah kiri warung ini sawah. Kan warung ini menghadap ke jalan ya. Nah, hujannya semacam ini, Masya Allah, mendungnya peteng sekali. Terus di kanannya ini juga sawah. Untuk teman-teman dan konco-konco yang berada di Sukorame, terutama Bos Andika TV dan Sukorame LM serta Dresman LA, ojo lali lain hari nanti mampir di warungnya Mbak E ini ya. Semula saya mengira tadi itu warung rica-rica mentok, tetapi pada saat saya mampir mentoknya habis, bumbunya entek. Ya, karena ini suasananya tampu, jadi kita ngiyup saja di dalam ya. Suasananya hujan, jadi ya suaranya kurang begitu jelas. Nah, Mbak E ini berjualan ditemani 2 orang anaknya itu. Tetapi kalau malam nanti anaknya dipulangkan dan berjualan sendirian saja. Ini ya kasihan sekali. Sebelum kita menyapa, kita melihat suasana dulu di luar. Nah, entah kenapa hujan ini deras sekali. Kebetulan saya tadi ya sebenarnya bawa mantel, tetapi ya karena kebetulan pula ini warung rondo anyaran, jadi ya kita berteduh saja ya.
Oke, selanjutnya kita coba wawancara dengan Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Ayu. Siapa? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Asli dari mana Mbak ini, Mbak? Rame. Sukorame ya? Oh. Jualan di sini sendirian. Sendiri. Cuma dengan ditemani 2 orang anak. Terus kalau malam anaknya dipulangkan. Pulang. Oh. Buka warung di sini udah lama, Mbak? Baru seminggu. Baru seminggu ya? Oh. Jadi jualan tanpa suami ya, Mbak ya? Udah itu apa katanya itu pisahan ya, Mbak? Oke. Udah lama, Mbak? Udah 3 tahunan. Berapa? 3. 3 tahun ya. Oh. Nah, nekat sekali ya, Mbak ya. Iya. Berjualan mencari nafkah. Dia untuk anak-anaknya. Gimana? Cari nafkah buat anak-anaknya. Lah ya anak sih cilik-cilik. Terus ada fasilitasnya nyanyi. Terus itu kok ada bumbon-bumbon itu apa Mbak ini, Mbak? Apa memang zamannya makanan rica-rica gitu Pak? Cari-cari ambil mereka. Oh, rica-rica bajul Jawa. Oke, bikin kami ya Mbak ya. Dengan siapa tadi lali aku? Mbak siapa? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Rumahnya mana tadi lupa? Sukorame. Sukorame. Rasa apa nih pasar? Polsek masuk. Mana? Polsek masuk. Oh, Polsek masuk. Iya iya. Teman-teman Sukorame Julali mampir warung Mbak Ayu ya. Dulu sewaktu masih jadi temanten baru apa pernah melintas di Gunung Girik Mbak itu Mbak? Pernah. Pernah ya? Dulu kerja di Ngimbang, Kerja di Ngimbang. Tambangan. Oh jadi awalnya dulu pada saat temanten baru pernah melintas di Gunung Girik itu Mbak ya? Akhirnya juga usaha sendiri. Iya. Ya mudah-mudahan lancar ya Mbak ya. Amin. Walaupun selama ini mencari nafkah sendiri tanpa suami. Kalau coronggonku orang tanpa suami itu namanya rondo. Iya. Janda anak 2. Janda anak 2. Janda muda ini. Jadi dulu Mbak ini semasa temanten baru pernah melintas di Gunung Girik. Namun, apakah perceraian itu karena dulunya pernah melintas di Gunung Girik? Saya juga tidak bisa menjawab. Tergantung Anda sekalian bagaimana menjawabnya. Dan kebetulan suaranya itu kemerosok sekali karena hujan ya. Suasana hujan pada saat ini semakin menjadi-jadi, semakin ekstrim. Jadi pada saat kita andok di warungnya Mbak ini tadi ya tanek sekali. Tidak ada hambatan, tidak ada gangguan.
1 tahun 6 juta masuk ngatasi ya mbak? Halo? Parang mbak 6 juta.